Kita kembali lagi ke siaran Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala dan juga dua orang narasumber kita pagi hari ini yaitu Ibu Sumiatun Esos MSI, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos RI dan juga Mbak Teti Sianipar selaku Direktur Program Kerjabilitas. Dan siaran hari ini juga dipersembahkan oleh NLR Indonesia yang mengangkat tema rehabilitasi sosial yang terintegrasi untuk OYPMK dan penyandang disabilitas siap kerja. Baiklah, untuk Anda yang bergabung pagi hari ini ke siaran Ruang Publik KBR, kita juga sudah siapkan e-wallet untuk 5 pertanyaan terbaik bagi Anda yang bergabung lewat telepon, YouTube, ataupun WhatsApp ya. Dan nanti pertanyaan terbaik akan diumumkan di akhir acara. Masing-masing akan mendapatkan e-wallet sebesar Rp100.000. Dan pagi hari ini juga sudah ada pendengar kita yang bergabung dari Pariaman, Sumatera Barat, yaitu Bapak Edi. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi, Mbak Ines. Ya, Pak Edi, apa yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada narasumber? Nah, saya mau menyampaikan kepada Ibu narasumber, Ibu Sumiati sama Bu apa dari Bu satu lagi? Teti. Bu Teti dan Bu Sumiati. Ya, Bu Teti. Nah, begini saya kan seorang penyandang netra ini, Bu. Ya. Nah, kan saya kan sudah mencoba menjalankan pendidikan dari PSBN, salah satu ada di Sumbar yaitu PSBN Tuasa Kato, tapi sekarang saya alihkan dengan pijat gitu, Bu. Tapi sampai sekarang saya tidak bisa menyalurkan itu, Bu, karena kurang apanya gitu, kurang untuk dananya gitu, Bu. Nah, sekarang saya coba pula mendaftarkan ke sana kembali untuk bekerja, tidak bisa, Bu. Nah, itu bagaimana solusinya untuk saya bisa menyalurkan bakat saya gitu, Bu. Oke, baik Pak Edi berarti sudah menempuh pendidikan ya Pak ya? Nah, sudah, Bu, saya sudah menempuh pendidikan dari PSBN Tuasa Kato Padang. Tapi sekarang tidak bagaimana cara menyalurkan gitu bakat saya yang telah dipelajari gitu, Bu. Oke, bakat apa ya Pak kalau boleh tahu? Ya, tentang bakat pijat gitu, Bu. Oh gitu, oke, Iya. baik. Dan langsung saja boleh diberi tanggapan oleh Bu Sumiatun? Ya, halo, assalamualaikum. Ya, Iya, halo, sudah silakan dengar? Bu, Ya, sudah terdengar suaranya. ya Bu. Ya, Bapak siapa tadi Pak mau Edi dari ngomong? Pariaman, Oh, ya Pak Sumatera Edi. Barat. Pak Edi, assalamualaikum Pak Edi. Sehat selalu Pak Edi ya. Iya. Ya, Pak Edi ini kan sudah sudah melakukan pelatihan ya Pak selama kurang lebih berapa bulan Pak? 6 bulan atau Oke setahun? Pak Edinya sudah terputus Bu Oh, sambungan sudah putus teleponnya. ya. Oke, biasanya itu Pak Edi ini melakukan pelatihan ini di panti ya. Kalau di daerah ini kan namanya panti ya, Panti Sosial PSBN, Bina Netra. iya. Panti Sosial Bina Netra, iya. Itu biasanya panti itu menyelenggarakan pelatihan-pelatihan terkait dengan disabilitas netra. Itu bisa bisa pijat itu juga terdiri dari berbagai jenis. Ada pijat siasu, ada pijat remedial masat atau pijat kebugaran, pijat refleksi, itu dilatih, Mbak. Dilatih dan mereka setelah dilatih ini selama kurang lebih dulu sih 4 tahun ya, dulu. Sekarang mungkin ada perubahan, saya kurang tahu, bisa 2 tahun tergantung kemampuannya dalam melihat anatomi tubuhnya, anatomi tubuh manusia ya, itu kan dipelajari. Nah, itu setelah itu mereka diberikan kalau tidak salah bantuan untuk modal usaha. Nah, barangkali tadi saya dengar Bapak Edi ini tidak ada modal untuk berusaha ya dalam melaksanakan pijatnya ini, panti pijatnya ini. Mungkin perlu perlu dihubungkan ya, dimediatorin oleh Pemda setempat ya kepada perusahaan-perusahaan, atau mereka bisa juga, Pak Edi ini bisa juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelatihan-pelatihan itu dikembangkan, pelatihan-pelatihannya melalui sumber-sumber yang ada di daerah Padang ya mungkin ya. Terus juga bisa juga dari perusahaan-perusahaan, kan ada perusahaan-perusahaan itu ada semacam CSR ya, bisa membantu untuk mengembangkan usaha Pak Edi ini. Paling tidak ada pihak-pihak terkait ya yang bisa memediatorin antara Pak Edi dengan dunia usaha agar bisa
mengembangkan modal usahanya. Mungkin di situ juga harus perlu juga peran dari naker setempat ya untuk menggandeng atau merangkul Pak Edi biar bisa berupaya biar bisa mengembangkan usahanya lebih baik, dan juga mungkin ada juga UMKM setempat, dinas dinas UMKM setempat yang bisa membantu Pak Edi ini untuk mengembangkan usahanya. Jadi harus ada tiktokan ini dibantu Pak Edi dari pihak-pihak terkait di daerah agar Pak Edi bisa lebih survive dalam dalam usahanya terkait dengan pijat ini Pak Edi. Oke, Seperti itu. baik. Dan dari Mbak Teti mungkin juga mau memberi tanggapan ya, karena Pak Edi ini sudah mendapatkan pelatihan dan tidak bisa menyalurkan bakatnya. Mungkin ada saran yang mau diberikan? Kurang lebih sama sudah seperti yang disebutkan Ibu Sumiati sih Mbak Ines, karena memang kan kalau dari yang terdengar hanya sebentar dari Pak Edi tadi, kemungkinan beliau menginginkan berwirausaha gitu ya. Jadi akses kepada modal, akses kepada mungkin peningkatan kapasitas di bidang wirausaha, atau mungkin bergabung di saya nggak tahu sebutannya apa ya, mungkin tempat pijat yang sudah ada lalu beliau menjadi salah satu masyurnya, mungkin itu juga bisa menjadi salah satu opsi. Saya sepakat dengan Ibu Sumiati. Oke. Itu aja Mbak Ines. Baik, dan tadi kita sudah membahas banyak hal ya. Mungkin dari Mbak Teti bisa menjelaskan lagi kerjabilitas itu sebenarnya apa sih yang dilakukan? Siapa kerjabilitas? Boleh Mbak? Halo Mbak Teti? Oke, sepertinya Mbak Teti terputus ya koneksinya. Oke, baik. Kalau gitu kita sekarang apakah? Oke, sudah tersambung lagi Mbak, suaranya sudah terdengar. Oke, baik. Tadi saya menangkap pertanyaannya apa kerjabilitas begitu ya? Iya sih. Dan apa yang dilakukan? Betul. Oke, baik. Jadi kerjabilitas itu dari awal memang kami peruntukkan untuk kawan-kawan disabilitas bekerja seperti tadi. Jadi mereka apply secara mandiri. Namun setahun berjalan kami sudah menemukan bahwa itu tidak cukup. Jadi kawan-kawan memang benar-benar punya gap real antara pemahaman mereka atau kemampuan mereka dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh dunia kerja, khususnya di soft skill. Sehingga sampai sekarang kerjabilitas secara rutin memberikan pelatihan peningkatan kapasitas kawan-kawan disabilitas, khususnya yang mau disabilitas, pencari kerja disabilitas, itu di soft skill training. Jadi kami kasih kesiapan kerja ya, job preparedness training semacam itu. Jadi mulai dari pengenalan diri gitu kan, sebenarnya saya ini mampunya apa dan maunya bekerja di bidang apa. Karena kadang-kadang kalau hanya belajar tentang saya maunya apa, itu susah sekali untuk masuk ke dunia kerja. Karena tentu tidak semua mau kita itu bisa kita dapatkan begitu. Tapi saya bisa apa, saya mau apa. Dan sebenarnya sektor kerja itu atau dunia kerja itu butuh skill yang seperti apa. Butuh, sekarang sedang ngetren pekerjaan-pekerjaan seperti apa. Nah itu kami berikan, termasuk juga kawan-kawan kami dorong untuk membuat rencana karirnya, peta karir, karena banyak sekali kawan-kawan disabilitas walaupun memang mau bekerja katakanlah di sektor formal, misalnya di perbankan sebagai telemarketer atau sebagai CSO, customer service online begitu, namun mereka punya proyeksi untuk berwirausaha setelah sekian tahun bekerja gitu. Jadi bekerja adalah cara untuk mengumpulkan pengetahuan, pengalaman, dan modal, lalu kemudian berwirausaha. Nah, kami perlu sekali kemudian untuk membawa kawan-kawan untuk membuat peta karirnya apa, rencana karirnya apa, sehingga kita benar-benar bisa membantu kawan-kawan memproyeksikan nanti itu maunya apa yang dikejar, mau mencapai apa baik tahun berapa. Karena itu kami temukan tidak banyak dialami oleh kawan-kawan dengan disabilitas. Kalau bukan disabilitas kan kita sering dapat ya di SMA juga dapat gitu kan, kawan-kawan di perkuliahan juga dapat. Nah, ini kami berikan termasuk menghubungkan mereka dengan balai latih kerja yang di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi bagi kawan-kawan disabilitas yang belum punya skill di bidang hard skill seperti penguasaan penggunaan komputer, Microsoft, hal-hal sederhana untuk mereka bisa masuk bekerja sebagai admin, katakanlah di sebuah perkantoran, itu kami bantu sambungkan dengan kawan-kawan BLK. Kebetulan kerjabilitas sekarang sudah bermitra, sebenarnya tidak bermitra ya, kami mendukung 5, kalau saya nggak salah, balai latih kerja di bawah Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjadi inklusi disabilitas.
berarti mulai dari tenaga pengajarnya, instruktur, begitu sampai dengan infrastrukturnya itu sudah dipastikan meningkat aksesibilitasnya sehingga bisa digunakan oleh kawan-kawan dengan disabilitas. Itu ada di Surakarta, Banyuwangi, Sidoarjo, Semarang, dan juga Lombok Timur. Nah, ini adalah BLK-BLK rekan kami yang kawan-kawan dengan disabilitas bisa kami minta masuk ke sana untuk mereka berlatih di sana, mendapat sertifikasi, tersertifikasi, mendapat sertifikat, kemudian tentu lebih mudah untuk masuk ke dunia kerja. Job match-nya nanti dipegang lagi oleh Kerjabilitas. Kira-kira dari hulu ke hilirnya itu kerjaannya si Kerjabilitas, Mbak Ines. Oke, luar biasa karena Kerjabilitas ini memberikan bantuan yang diperlukan oleh teman-teman disabilitas ataupun OYPMK untuk bisa bekerja. Dan kita juga nanti akan membahas seputar rehabilitasi dari Kemensos yang memang dilakukan untuk mendukung terwujudnya akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan juga OYPMK. Tapi sekarang kita harus jeda dulu sejenak, dan bagi Anda yang bergabung, kita nanti akan pilih 5 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan e-wallet masing-masing Rp100.000 ya, mendapatkan uang digital. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, silakan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, YouTube di channel Berita KBR ataupun WhatsApp 0812 118 8181. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.